Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Senang sekali berjumpa di dalam video renungan berita baik buat kamu. Saya berharap kalian semua selalu berada di dalam keadaan yang sehat dan apapun yang kalian kerjakan dijadikan Tuhan berhasil. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur kami ada saat ini karena kasih Tuhan, penyertaan-Mu. Dan pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Roh Kudus memberikan kami pencerahan supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca, apa yang kami dengar. Terlebih lagi kami dapat melakukan firman-Mu ini dengan hati kami yang penuh dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Engkau memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kali ini berbicara tentang hal kekhawatiran. Di dalam Matius 6 ayat 25, Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak engkau pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa kekhawatiran. Tidak ada satupun yang kebal dan bebas dari hal itu. Setiap manusia pasti mengalami kekhawatiran. Bahkan ada yang sampai kepada kekhawatiran yang sangat-sangat berlebihan. Jika seseorang telah berada kepada kekhawatiran yang berlebihan, maka itu sudah masuk kepada gangguan mental yang disebut dengan anxiety disorder. Gangguan mental dengan rasa cemas yang berlebihan. Anxiety disorder adalah gangguan mental yang menyebabkan rasa cemas dan takut berlebihan. Hal tersebut membuat kita menjadi tidak bersemangat untuk melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk hobi yang biasanya kita lakukan, yang biasanya kita gemari. Nah, lebih lanjut lagi bahwa rasa cemas ini akan berlangsung intens dalam jangka waktu yang panjang. Seringkali dengan ketakutan ini membuat penderitanya cepat lemas secara fisik. Nah, jadi jangan sampai rasa khawatir itu membuat kita tidak bisa melakukan sesuatu. Ingat bahwa kekhawatiran itu bukanlah akhir dari segalanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita melihat dari perspektif Alkitab tentang kekhawatiran, kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa yang dimaksudkan dengan kekhawatiran itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekhawatiran adalah takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Nah, kekhawatiran adalah sebuah perasaan gelisah, takut, cemas terhadap sesuatu yang akan terjadi ataupun belum diketahui dengan pasti hal itu akan terjadi. Nah, ada pendapat yang juga menyatakan hal yang sama, tetapi pendapat ini sedang memberikan perbedaan antara kekhawatiran dan kecemasan. Pendapat tersebut seperti ini. Yang pertama, kekhawatiran cenderung dirasakan di kepala, sedangkan kecemasan pada tubuh. Kedua, kekhawatiran cenderung spesifik, sedangkan kecemasan lebih luas. Yang ketiga, kekhawatiran biasanya hanya berdampak pada pikiran, sedangkan kecemasan mempengaruhi pikiran dan mental. Keempat, kekhawatiran memicu pengidapnya untuk menyelesaikan masalah, sedangkan kecemasan tidak. Kelima,
Rasa khawatir menyebabkan tekanan emosional ringan, sedangkan kecemasan memberi tekanan emosional yang parah. Keenam, kekhawatiran disebabkan oleh sesuatu yang realistis daripada kecemasan. Ketujuh, kekhawatiran cenderung dapat dikendalikan, sedangkan kecemasan jauh lebih sulit diatasi. Kedelapan, kekhawatiran cenderung menjadi kondisi yang sementara, tetapi kecemasan dapat bertahan lama. 9. Kekhawatiran tidak mempengaruhi profesionalitas dan kepribadian, tetapi kecemasan mempengaruhi kedua hal tersebut. 10. Kekhawatiran dianggap sebagai kondisi psikologis yang normal, sedangkan kecemasan tidak. Nah, itu beberapa perbedaan antara kekhawatiran dan kecemasan menurut artikel yang saya baca. Nah, terlepas dari pandangan tentang kekhawatiran dan kecemasan, yang jelas hal itu membuat kondisi kita tidak nyaman, dan kondisi kita itu tidak baik-baik saja. Khawatir berarti merasa cemas, merasa gelisah, bingung, dan pikirannya itu terbagi-bagi. Oleh karena itulah, Yesus berkata seperti yang kita baca dalam ayat renungan kita hari ini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Matius 6 ayat 25. Serta Paulus juga berkata dalam Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dapat kita pelajari dari hal ini? Yang pertama, kekhawatiran itu sesuatu yang nyata, real, itu ada. Walaupun tidak berbentuk fisik, karena ini memang berada dalam diri manusia, sesuatu yang tidak kelihatan tetapi ada, karena dapat dirasakan oleh setiap manusia. Kekhawatiran itu bukan ilusi, itu adalah sesuatu yang nyata. Yang kedua, orang percaya kepada Yesus tidak takut menghadapi kekhawatiran. Karena apa? Karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus yang akan menjaga, melindungi, dan pasti memberikan pertolongan. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki keyakinan bahwa dia bisa menghadapi, mengatasi kekhawatiran itu. Rasa khawatir digantikan menjadi pengharapan bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan, kesanggupan untuk mengalahkan kekhawatiran itu. Perasaan khawatir itu diubah oleh Tuhan menjadi damai sejahtera dari sorga. Yang mendengar perkataan ini katakan amin. Yang ketiga, kekhawatiran itu bukan menjadi sesuatu yang menakutkan. Justru yang sangat menakutkan adalah damai sejahtera yang dari Allah itu hilang. Sukacita dari Allah itu dirampas, diambil oleh kekhawatiran, oleh kecemasan, oleh kegelisahan, atau juga oleh pekerjaan, atau oleh orang yang engkau cintai, engkau sayangi. Dan yang sangat menakutkan itu adalah keterpisahan antara diriku dan dirimu dari Allah. Itu yang justru sangat menakutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara tentang kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, dan ketakutan, Rasul Paulus menjelaskan tentang penderitaannya di dalam 2 Korintus 6 ayat 4-5.
Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Tidak hanya itu saja, dia juga menuliskan di dalam 2 Korintus 11 ayat 23-25, saya akan bacakan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, semua itu adalah penderitaan Paulus dalam pengabaran Injil. Mengapa dalam berbagai penderitaannya Paulus tetap setia kepada Tuhan Yesus? Ia tidak menyangkal imannya, tetap berada dalam pelayanan. Karena Paulus telah mengalami perjumpaan secara pribadi kepada Yesus. Paulus mengenal Yesus yang dia sembah. Setiap ada kesulitan dalam pelayanan, dalam kehidupannya, dia mengalami pertolongan dari Tuhan. Walaupun dalam penderitaannya, Paulus tetap mengarahkan pandangannya kepada Kristus yang penuh dengan harapan. Di ayat terakhir itu dia mengatakan, urusanku sehari-hari yaitu memelihara semua jemaat. Walaupun dia berada di dalam kekhawatiran, kegelisahan, penderitaan, dan hampir mati, ia tetap bertekun di dalam pelayanannya. Dia tetap melakukan tugas panggilannya. Dia terus melakukan pelayanan sampai titik darah penghabisan. Ya, jadi ini luar biasa kesaksian dari Rasul Paulus. Nah, Paulus juga berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21 selanjutnya, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, kekhawatiran yang kita rasakan, saya percaya bahwa semuanya itu akan ada jalan keluarnya. Kekhawatiran adalah dugaan yang belum tentu terjadi. Oleh sebab itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kebanyakan dari kita merasa khawatir karena kita tidak percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu.
dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Jangan khawatir dalam hal apapun juga. Tenang saja, lewati saja, sebab apa? Kita punya Tuhan yang baik, yang lebih tahu kebutuhan kita. Dia akan buka jalan untuk semua kekhawatiran kita. Percayalah terus kepada Tuhan. Dia akan lakukan yang terbaik, melebihi apa yang engkau minta, melebihi apa yang engkau pikirkan. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan. Roh Kudus, kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini. Walaupun kami berada di dalam kekhawatiran, kegelisahan, dan penderitaan, kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan dan kesanggupan untuk terus setia melakukan kebenaran firman-Mu. Sebab kami percaya jerih lelah kami tidak akan sia-sia. Sebab kami percaya Tuhan Yesus sanggup memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, segala hormat kemuliaan kami kembalikan dan kami berikan kepada Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja, dan Engkau adalah Allah yang layak menerima pujian. Terima kasih, ini doa syukur kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian renungan kita hari ini. Sampai jumpa di dalam video renungan berita baik buat kamu, di dalam video-video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.